Aku tuh penasaran gini ya Mbak Pratiwi sebenarnya. Jadi negara-negara yang menjadikan cryptocurrency atau Bitcoin itu sebagai legal tender nih, itu rata-rata memang negara-negara yang katakanlah negara berkembang gitu Mbak. Jadi bukan negara yang memang secara infrastruktur ekonominya kuat dan secara kapasitas moneter fiskalnya juga kuat gitu. Nah, pertanyaan tuh malah kok kenapa ya kok malah negara-negara yang mungkin di beberapa literatur negara-negara yang underprivileged gitu, yang justru menggunakan Bitcoin gitu sebagai legal tender. Apakah ketika misalkan kalau kita ngomong Indonesia suatu saat nih Indonesia menggunakan Bitcoin katakanlah seperti itu. Apakah memang kita bisa digolongkan sebagai negara yang underprivileged atau ini logika yang sebenarnya diputarbalikkan gitu salah kayaknya gitu. Gimana Mbak? Sebenarnya selain Amerika, kita semua itu negara underprivileged. Saking aja banyak yang nggak sadar. Oke. Ini ditulis di bukunya, saya suka tulisannya Alex Gladstein, itu juga jadi narasumbernya kita di Indonesia Bitcoin Conference last year. Dia mengatakan, check your financial privilege. Nah, tapi setiap negara itu ada kasta, sekali lagi. Nah, pertama, terkait tentang penggunaan sebagai legal tender. Selama ini yang pertama itu kan El Salvador ya. Dia untuk secara demografik, lalu secara ekonomi, dia adalah negara miskin. Lalu ekonominya rely heavily on remittances. Benernya kurang lebih mirip sama karakternya sama Indonesia. Kita banyak TKI maupun TKW kan yang kirim uang ke Indonesia ya nggak. Nah tapi kalau El Salvador itu case-nya mungkin nggak sebagus Indonesia. Masih terbelakang. Karena kriminalnya yang kriminal dan political unrest-nya. Nah, tapi sekarang semenjak dia adopting Bitcoin, dia bisa saving jutaan USD. Dengan menggunakan Bitcoin, dia saving orang-orang di rumah, orang-orang yang menerima kiriman keluarganya keluarganya orang El Salvador kan kerja di Amerika Utara ya, di Amerika, di ya states yang Amerika Utara ya. Nah, mereka kirim, kalau dulu mereka tuh misalnya digaji 1000 USD atau 2000 USD itu kan super kecil ya untuk biaya hidup di Amerika. Dia mungkin cuma bisa saving 100-200 USD untuk kirim ke El Salvador. Tapi untuk kirim duit international remittance itu fee-nya itu 50 USD. Berarti seperempat sendiri ya kan. Nah, tapi semenjak dengan adanya Bitcoin dan adanya Shivo Wallet, ini benarnya mereka nggak langsung terima Bitcoin, tapi mereka mengirimkan USD menggunakan Bitcoin Network dan orang-orang itu terima juga tetap USD. Okay. Tapi mereka terimanya bebas, mau di cash out mau di still keep it as Bitcoin atau mau cash out langsung ke USD. Jadi dua-duanya masih mereka pakai sebagai legal tender kayak itu. Nah, dengan demikian kalau dulu itu dari 200 USD yang mereka kirim ke negaranya, mereka itu bisa saving sampai kan kepotong jadi 150. Nah, mereka dengan setelah adanya adopting Bitcoin standard di negara mereka bisa saving paling biaya untuk transfernya cuma $1. Murah jauh kan. Jadi efeknya apa secara ekonomi? Ada kemajuan di konsumsinya mereka di negara El Salvador. Misalnya dulunya cuma dapat 150, sekarang mereka bisa dapat kiriman 199 USD. Alhasil apa? Kehidupan mereka menjadi lebih baik. Lalu apa? Tingkat pembelanjaannya mereka pun jadi lebih baik. Otomatis penggerak ekonomi itu siapa sih? Ya masyarakat kecil, orang-orang yang konsumsi. Akhirnya apa? Restoran mulai bertumbuh, lalu mulai ada dagang yang lain atau jasa yang lain di El Salvador. Apalagi sekarang mereka pun juga jadi tourism spot for Bitcoiners dan itu lebih ngefek lagi. Nah, tapi kalau tadi katanya Mas Praja bahwa ini hanya digunakan oleh negara berkembang, nggak juga. Karena beberapa negara di dunia ini, negara maju, itu juga
sudah meregulasi Bitcoin sebagai alat pembayaran. Bahkan US pun juga meregulasi. Australia pun juga meregulasi. Saya sempat ada tulis ini di Instagram dan Twitter saya, bahwa misalnya kalau di Indonesia kita kan meregulasi hanya sebagai komoditas, ya nggak, untuk Bitcoin dan kripto lain yang nebeng ya. Tapi kalau di negara-negara lain, sebentar ya, saya coba baca. Di Amerika itu menurut hukum ataupun aturan dari US Treasury di Section 2 dia mengatakan bahwa virtual currency atau Bitcoin ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran selama kedua belah pihak yang menggunakan itu sama-sama terima, dan itu legal. Lalu di Kanada pun juga mereka menurut CRA atau Canada Revenue Agency, Departemen Penerimaan Negara, Bitcoin itu memang dianggap sebagai komoditas dan menjadi objek pajak. Kalau mereka jual beli itu dikenakan objek pajak, tapi untuk digunakan sebagai alat transaksi itu nggak dikenakan objek pajak. Jadi basically mereka secara nggak langsung menerima Bitcoin sebagai payment method atau medium of exchange. Nah, saking karena secara karakter orang-orang Kanada ataupun orang-orang US masih see it as investment, not as a payment. Ya nggak berani, aduh aku hold dulu untuk sampai tahun 2030 asumsiku ataupun perhitungan dari stock to flow analysis dan sebagainya mungkin bisa jadi 500.000 sampai 1 juta USD per Bitcoin. Jadi mereka menyayang-nyayang, mengeman-eman ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Mengeman itu apa ya Mas ya? Jadi nggak mau pakai dulu. Jangan dulu deh gitu ya. Ngerti kan ya? Maksudnya nggak mau dipakai dulu lah. Jadi aku nggak pakai sebagai payment. Tapi secara aturan CRA lalu US Treasury itu mereka udah catat dan mereka udah atur boleh dipakai sebagai payment. Australia menurut Australian Taxation Office, kalian bisa cek dan do your own research ya, atau verify apapun yang saya sampaikan di official government website-nya mereka. Australian Taxation Office atau kantor perpajakan Australia itu melihat Bitcoin sebagai aset keuangan yang dikenakan pajak untuk capital gain tax. Itu berarti apa? Sebagai komoditas atau ya alat cuan lah. Nah, tapi Australian Taxation Office itu pun juga mencatat bahwa transaksi yang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran itu juga diakui. Jadi bukan hanya El Salvador aja yang mengakui itu. Bahkan dikecualikan dari penerimaan negara. Jadi let's say ya, misal saya dan kalian ada di Australia. Kalau saya cuma jual beli di Central Exchange di Australia, ya saya kena capital gain tax. Nah, tapi kalau saya mau kirim nih hadiah ke Mas Praja, atau misalnya Mas Praja bantu saya untuk misalnya kirim barang atau ada jasa yang Mas Praja bantu gitu ya. Mbak Prat, saya kirim 0,2 Bitcoin ya. Oke, nah selama saya dan Anda itu sepakat, maka itu diperbolehkan sebagai pembayaran dan tidak dikenakan pajak. Itu di Australia. El Salvador, Nah, kalau Indonesia kan masih sama kan, prinsipnya masih sebagai komoditas. Tapi benernya untuk regulasi loophole masih ada. Misalnya sebagai hadiah, sebagai ucapan terima kasih, itu kan juga bisa kayak itu. Not as payment, ya kan? Iya. Regulasi kan bisa lihat sendiri lah kayak itu. Ada celah-celahnya juga.